sempat, tapi berkat adakan amaliyah, baca yasinan, baca tahlilan, baca maulidan, sempat lidah kita ini terbaca dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Itu semua yang menghidupkan cinta kita kepada Rasulullah. Itulah yang menyebabkan rahmat Allah itu banyak turun, dan sebab-sebab itulah yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Itu sebagian keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau nabinya paling mulia, maka kitabnya adalah paling mulia, yaitu Al-Quran. Kalau nabinya paling mulia, maka hari kelahirannya adalah paling mulia, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau nabinya paling mulia, maka kotanya paling mulia juga, yaitu Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Kalau nabinya paling mulia, maka kita umatnya adalah yang paling mulia. Jadi kemuliaan kita ini gara-gara kita ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat seberapa banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia meminta, ya Allah, umat siapa ini yang begitu banyak, yang mendapatkan kedudukan yang langsung masuk surga tanpa hisab? Maka Allah berfirman, wahai Musa, itu adalah umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa meminta, ya Allah, aku tak perlu jadi nabi kalau seperti itu. Aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad itu. Padahal Nabi Musa ini tahu, Bapak Ibu, adalah paling mulianya nabi bangsa Nabi Bani Israel. Tapi dia mau masuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sementara kita semua hari ini tidak ada yang minta nak jadi umat Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah ketika lahir kita sudah diazankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lahir sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka Bapak Ibu ini, walaupun kecil-kecil tumbis, tahu kecil tumbis itu? Sudah kecil, kurus lagi. Kalau kita bandingkan dengan orang Eropa, jauh dah. Dengan orang mana? Belanda, orang Arab, bagaimana kita ini? Banyak umat Islam kan mayoritas ini di sini di Indonesia. Tapi berkat kita menjadi Islam, kita ini mulia. Saya dulu sering di Mekah itu bertemu dengan orang Afrika. Bagaimana orang Afrika itu? Ibu-ibu cirinya. Hitam kan? Hitamnya bukan hitam kayak orang Indonesia, Bu. Hitam kita itu kan hitam apa namanya? Hitam manis. Hilang manisnya? Hitam tapi manis kalau kita Indonesia. Orang hitam, orang Afrika, alhamdulillah, hitamnya. Kadang-kadang ada orang yang umroh, ada orang yang Hajar Aswad, dia sesumbar dengan teman-temannya. Wah, saya tadi sudah dapat mencium Hajar Aswad. Ternyata Hajar Aswad bukan ajarnya yang diciumnya, keteknya orang Afrika. Saking samanya, ibu-ibu, saking sama hitam. Tapi ibu-ibu melihat mereka hitam, melihat mereka keriput, melihat mukanya Masya Allah bercahaya. Bercahaya. Bukan bercahaya karena lampu, tapi artinya terapannya cerah gitu. Padahal mukanya hitam. Kenapa bisa demikian? Karena ada cahaya keimanan. Ada cahaya Muhammad Rasulullah yang mereka bawa, walaupun fisiknya begitu. Nah demikian juga kita orang Indonesia ini, walaupun kecil, walaupun sederhana, tapi orang memandangnya Masya Allah, ada inner beauty. Apa inner beauty, Bu? Cantiknya dari dalam, senang melihatnya. Kenapa orang timur kita ini, termasuk orang yang lemah lembut, sopan santun, dengan bawaan Islamnya, mereka melihatnya. Orang Eropa melihatnya, orang Belanda melihatnya, orang Afrika melihatnya. Mereka senang melihat orang-orang Indonesia tadi karena sopan santunnya dan cahaya keimanan yang kita bawa. Sebab kenapa? Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi. Karena kita berkat Rasulullah jadi mulia. Oleh karenanya jangan lupa kita harus menambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Sebab karena tanpa beliau kita tidak
punya apa-apa yang menjadikan kita selamat di dunia ini. Apa sih mau ditombok? Sholat kita. Apa sih sholat kita mau dibanggakan? Mungkin banyaklah bolong, atau mungkin alhamdulillah waktu sembahyang khusyuknya kemana? Sedekah kita berapa sih sedekah kita? Dibandingkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sudah mengeluarkan semua hartanya, tidak tersisa apapun. Kata Rasulullah, Abu Bakar, yang disisakan untuk anak binimu di rumah mana? Aku tidak sisakan kecuali Allah dan Rasulnya. Tidak ada kita sedekah semacam itu. Apa yang kita banggakan dengan sedekah kita? Ilmu kita, apa dibandingkan ilmu kita? Hanya bisa rukun sholat, pembatal sholat, tentang yang lain-lain belum bisa dibandingkan. Nah, masuk surga sedekahnya cuma 2.000, kadang 500. Nah, masuk surga sembahyangnya kurang-kurang. Nah, di mana masuk surga orang ini? Tapi kita yakin kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita ingin syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi. Jangankan kita umatnya, seluruh pendosa di muka bumi ini akan mendapatkan semenjak Nabi Adam sampai akhir kiamat akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kalau orang Aurduri yang mencintai Nabi Muhammad pasti mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi saya dengar dari pangkal sudah selawatan. Selawatan itu adalah salah satu penyebab turun rahmat, penyebab kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim. Dengan selawat salah satu penyebab turun rahmat, dan dengan selawat kita bisa mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Aurduri ini bagian dari orang-orang pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena kita lihat ada NU-nya, alhamdulillah ada muslimatnya. Ini bukan saya klaim-klaim aja Bu Ibu, bukan karena Bapak Ibu banyak NU banyak muslimat, bukan. Karena faktanya yang paling banyak mengamalkan sunnah Rasulullah itu adalah NU. Coba kalau di dusun-dusun melaksanakan amalia NU, yang sering banyak baca maulidan dibai orang-orang NU muslimat, yang ada ngadakan akikah anaknya cucunya orang-orang muslimat, yang kalau nikahan baca maulid berzanji debaan selawatan orang-orang NU, ngadakan peringatan sebenarnya ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ada Nuzul Quran, ada Hijrah, semua menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Yang tahlilan, berapa kali kita tahlilan. Kalau seandainya tidak ada tahlilan, mungkin tidak terbaca ibu tahlil. Ya tak? Kalau tidak ada Yasin, mungkin tidak pernah baca itu Yasin. Nak mana kapan baca Yasin? Tidak sempat baca Yasin Ustaz. Nak ngambil karet, nak apa lagi? Nak nyabit sawit, tidak sempat. Tapi berkat ada itu mengadakan amalia baca Yasinan, baca tahlilan, baca maulidan, sempat lidah kita ini terbaca dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu semua yang menghidupkan cinta kita kepada Rasulullah. Itulah yang menyebabkan rahmat Allah itu banyak turun, dan sebab-sebab itulah yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tak sadar gitu. Maka kita harus bangga dengan ke-NU-an kita ini, karena salah satu amalia kita sebab kita laksanakan
melalui kain wanita. Jangan kita minder dengan itu, dengan muslimat ini. Karena itulah amalan kita. Alhamdulillah, adat-adat istiadat di Rembang ini dari awal-awal tanpa NU pun itu sudah diamalkan memang. Tapi yang menggalakkannya dengan semangat semakin tambah dengan keadaan organisasi ini. Itulah sebab kita berbangga. Dan salah satunya peringatan besar Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Mohon maaf, orang-orang sana, orang-orang seberang sana membid'ahkan acara seperti ini. Orang-orang sebelah sana hanya menjadikan tempat-tempat seperti ini dianggap tidak benar. Kita tidak, sudah menjadi amaliyah, sudah menjadikan pahala, sudah mendapatkan keutamaan. Kenapa? Ada hubungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oleh karena itulah kebaikan-kebaikan seperti ini untuk memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang susah. Sering kali tokoh-tokoh masyarakat, Ustaz, kalau ngadakan seperti ini, mohon maaf, masyarakatnya masih susah diajak. Kalau sudah kegiatannya, sudah siap akan diadakan tanggal sekian, siap semua. Tapi ketika hadir dikit, saya bilang, memang itulah yang pahala-pahala besar, memang itu orang. Tapi kalau udah ada pahala, cepat orang memang. Tapi kalau ada pahalanya, orang agak sungkan. Kenapa? Karena memang orang-orang yang menentangnya atau pengorbanannya atau penghalangnya banyak. Jaringan syaitannya, jaringan dunianya, jaringan manusia, jin dan nasnya, banyak sekali itu. Itu ingin mereka tidak melakukannya. Tapi alhamdulillah di Aurduri ini diberikan semangat untuk mengadakan seperti ini, adalah bagian rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isra Mi'raj ini adalah bagian kemuliaan Rasulullah. Semoga dengan mulia Rasulullah ini kita tahu semakin mulia Rasulullah, menambah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta, harapannya adalah kita tambah dekat, memperbanyak sunnah Rasulullah, memperbanyak selawat Rasulullah, dan tambah semangat memperingati hari-hari besar yang merupakan hubungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, peringatan Isra Mi'raj ini memberikan hikmah, memberikan pelajaran kepada kita akan sebuah urgensi masjid. Kenapa demikian? Karena Rasulullah diperjalankan dalam Isra Mi'raj dari masjid satu ke masjid yang lainnya. Masjid pertama namanya Masjid Haram. Di mana? Di kota Mekah. Masjid kedua namanya Masjid Baitul Maqdis di Palestina atau Masjid Aqsa. Selanjutnya, kenapa dari masjid ke masjid? Kalaupun Allah mau, tanpa masjid langsung baik datang. Langsung baik menghadap Sidratul Muntaha atau Mustawa, tidak perlu masjid. Tapi kenapa dari masjid ke masjid? Ada satu lagi masjid yang Rasulullah singgahi dalam Isra Mi'raj, namanya Baitul Ma'mur. Di mana Masjid Baitul Ma'mur itu? Itu tempatnya di langit ke-7. Di langit ke-7 ada nama Baitul Ma'mur. Di situ tempat para malaikat berkeliling seperti Ka'bah berkeliling manusia di muka bumi. Makanya dalam kitab-kitab Isra Mi'raj itu, kalau seandainya malaikat menjatuhkan batu dari Baitul Ma'mur, maka akan jatuh tepat di bawah Ka'bah. Maka dari Masjid Haram menuju Masjid Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, menuju Baitul Ma'mur, menunjukkan satu masjid ke masjid dan ke masjid, betapa pentingnya masjid. Dan itu juga yang sekarang ini perlu kita jaga. Betapa masjid-masjid kita ini besar-besar, megah-megah, banyak tiangnya, saking besarnya. Tapi sayang, jamaahnya banyaklah tiang dari jamaahnya. Tahu? Benar Pak? Benar Pak? Nah, tanggung jawab Bapak. Banyaklah tiang dari jamaahnya. Semakin besar masjid kita, semakin megah masjid kita, semakin mewah masjid kita, tapi sayang jamaahnya semakin menurun. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan akan peristiwa Isra Mi'raj itu begitu penting masjid. Satu, dari
segi keimanan. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ra'aitum rajulan yulazimul masjida fashhidu lahu bil iman." Kata Rasulullah, menurut riwayat Imam Tirmizi, kalau kamu melihat seseorang, baik laki maupun perempuan, yang dia senang datang ke masjid, maka saksikanlah, kata Rasulullah, orang ini penuh keimanannya, kuat keimanannya. Itulah juga yang direkomendasi oleh Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir, ila akhir ayat. Orang yang mampu memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang beriman kepada hari kiamat. Artinya ketika masjid masih hidup, saya yakin di desa itu imannya masih hidup. Tapi kalau masjidnya tidak ada, atau masjidnya tidak ada jamaahnya, maka ditakutkan imannya kemana. Kenapa? Karena keimanan kita tergantung kegiatan masjidnya. Itu dari segi keimanan. Iman kita ada besar, tinggi ketika jamaah masjid kita semakin banyak dan seterusnya. Tapi alhamdulillah saya bangga tadi Bapak mengatakan 50% jamaah masjid ini banyak, kata Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah nanti bertambah dengan Isra Mi'raj. Amin ya Rabbal. Tapi kegiatan masjid bukan sholat 5 waktu saja. Ada kegiatan mungkin NU atau Lailatul Ijtima, mungkin akan di masjid, silakan hadir. Mungkin ada musyawarah tertentu, kades mengajak di masjid, silakan hadir. Mungkin peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi Hijrah, silakan dihadiri. Mungkin lagi ada pengajian, tapi ada sebagainya, silakan dihadiri. Setiap kali kita hadir ke masjid, artinya keimanan kita dipertambah kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat Jumat saja tidak sholat. Maka di mana keimanan kita ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu dari segi iman. Dari segi pahala, Masya Allah, masjid itu keutamaan segitu besar. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Wahai para sahabat, kata Rasulullah, kamu galak enggak? Aku tunjui, aku beritahu amalan yang mana amalan ini bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa. Nah, kita ini banyak perlu pengampun dosa. Banyak sekali dosa-dosa. Mungkin kalau zaman 50 atau 40 tahun yang lalu, kalau nak berdosa jauh-jauh, tak berani di dusun. Takut sama pemuka-pemuka masyarakat. Takut dan sebagainya. Kalau sekarang, jangankan di dusun, dalam rumah lah banyak maksiat. Nah, kita perlu pengampunan dosa-dosa ini. Nah, salah satu yang akan mengampuni dosa ini, kata Rasulullah SAW, diantaranya adalah kathratul khuta ilal masajid, banyak-banyak melangkah ke masjid. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ke masjid jangan langsung masuk, tapi keliling dulu, keliling baru masuk masjid supaya langkahnya banyak. Jam itu kayak gitu ibu-ibu? Bukan begitu maksudnya, banyak banget. Maksudnya adalah sering ke mas. Kalaulah sering, menyebabkan apa? Semakin banyak. Nah, berangkatnya itu mengampuni dosa, baliknya dari masjid itu mengangkat derajat. Semakin banyak seringnya kita melangkah ke masjid, maka semakin banyak dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita balik dari masjid, semakin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab kita datang ke masjid. Belum lagi isi dalam masjid, belum etikafnya. Salah satu nilai etikaf dalam masjid itu apa? Itu kata hadis dinyatakan mendapatkan pahala seperti umroh. Orang yang etikaf di masjid dapat pahala seperti umroh. Nah, kalau belum dapat duit untuk umroh, banyak-banyaklah etikaf di masjid. Sudah dapat pahala tapi ya belum bisa turun. Tidak mau lagi aku umroh apa? Aku sering etikaf masjid, tidak bisa ini. Kalau ketepatan ada duit, ya tetap wajib umroh. Tapi kalau belum dapat, maka memperbanyak etikaf di masjid, dapat pahala umroh. Ini keutamaan. Ini baru melangkah tadi menghapus musuh. Kalau lah masuk dalam masjid etikaf, dapat pahala seperti umroh.
Itu kalau kita senang kemas dari segi pahala.